Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan belajar mempersiapkan tool yang wajib kita pakai pada saat ngoding, yaitu text editor. Dan text editor yang akan dibahas pada video ini adalah text editor yang sudah populer dan sering saya gunakan, mulai dari instalasinya, ekstensinya, dan juga snippetnya, yaitu Visual Studio Code. Jadi buat teman-teman yang pakai text editor selain VS Code, silahkan lihat referensi yang lain ya. Sekarang ketikin aja di sini, download VS Code. Klik di sini ya. Di sini ada 3 pilihan. Ini untuk sistem operasi Windows, yang ini Linux, dan yang ini Mac. Saya pilih yang ini ya. Saya pakai Windows soalnya. Klik aja. Silahkan ditunggu ya. Ini lagi jalan nih prosesnya. Sudah selesai ya. Sekarang kita lihat. Klik di sini. Nah ini ya. VS Code yang baru kita download. Sekarang kita install aja. Double klik aja di sini. Pilih ini. I accept ya. Lalu next. Next, install. Kalau sudah selesai, klik finish ya. Nah ini ya, text editor VS Code yang baru aja kita install. Untuk proses instalasinya sudah selesai ya. Sekarang kita mulai install ekstensinya. Kita ke marketplace. Untuk ekstensi yang pertama, namanya Open in Browser. Nah ini ya, ekstensi ini berfungsi untuk menampilkan file HTML ke browser secara cepat dan mudah. Silakan klik install. Nah kalau sudah, kita ke export ya. Kita buat folder dulu. Saya taruh di C aja. Kita buat folder baru. Saya kasih nama coba. Klik sini. Kita buat file baru. Saya kasih nama index.html. Ketikin aja tanda seru, lalu enter ya. Ini untuk membuat dokumen HTML baru. Saya ketikin di sini. Saya buka tag H1 ya. Isinya halo teman-teman. Kita save ya. Sekarang kalau kita klik kanan, maka akan tampil menu ini teman-teman. Open in default browser ya. Klik aja di sini. Nah ini ya. File HTML yang baru kita buat ya. Dan kita tampilin menggunakan ekstensi Open in Browser tadi ya. Sebelumnya menu ini nggak ada teman-teman. Setelah kita install ekstensi Open in Browser, maka akan tampil menu ini, Open in Default Browser dan Open in Other Browser. Untuk ekstensi yang kedua, namanya Live Server ya. Dengan ekstensi ini kita dapat melihat secara langsung perubahan dari file yang kita buat tanpa mereload halaman terlebih dahulu. Kita ke marketplace lagi. Ketikin aja di sini Live Server. Ini ya. Klik install. Kalau sudah, kita balik lagi ke sini. Sekarang kalau kita klik kanan, akan muncul menu ini teman-teman. Open with Live Server ya. Klik. Nah ini ya, dia tampil dalam local server teman-teman. Supaya enak ngeliatnya, kita kecilin dulu ya. Kecilin. Sebut segini. Sekarang saya ganti. Jadi halo semua. Save. Dan langsung berubah dia. Tanpa harus mereload atau merefresh halaman terlebih dahulu ya. Coba saya ganti lagi jadi halo pemirsa. Kita save ya. Dan langsung otomatis berubah dia. Jadi perubahannya itu live ya teman-teman. Nah jadi ini ekstensi yang kedua ya. Dan untuk ekstensi yang ketiga namanya Auto Rename Tag. Ekstensi ini berfungsi untuk mengubah tag penutup HTML secara otomatis apabila kita melakukan perubahan pada tag pembukanya.
Kita ketikin aja di sini auto rename tag. Ini ya. Silahkan diklik aja install. Sudah, kita balik lagi. Sekarang kalau kita ganti jadi misalkan H3, nah otomatis tag penutupnya pun ikut berubah ya, tanpa perlu kita merubahnya. Dan kalau kita save, dan langsung berubah otomatis dia. Terubah lagi jadi H1, save, nah berubah ya. Lalu untuk ekstensi keempat, namanya IntelliSense for CSS Class Name. Dengan ekstensi ini, kita dapat melihat dan menggunakan kelas CSS apa saja yang sudah kita buat tanpa harus menghafalnya dan bolak-balik melihat filenya ya. Coba kita buat aja dulu file CSS-nya ya. Kita buat link. Sekarang kita buat filenya. Ini style.css. Kita save dulu. Pertama saya mau buat kelas namanya tombol. Pertama kita atur paddingnya. Atas bawahnya 8 pixel, kanan kirinya 12 pixel. Lalu bordernya saya buang, none. Lalu kita atur border radius. Saya kasih 6 pixel. Saya buat lagi tombol biru. Di sini kita atur backgroundnya. Background color saya kasih light blue. Saya buat lagi satu lagi kelas text putih. Kita atur colornya white. Save. Sekarang kita ke marketplace, kita ketikin IntelliSense for CSS class name. Ini ya, silahkan diklik. Kalau sudah, kita balik lagi ke index, kita lebarin dulu ya. Sini saya buka tag button, isinya simpan, type-nya button, lalu kelasnya kita panggil, kelas punya kita tadi ya, tombol. Nah sudah ada tuh kelas tombol ya, tadi kan sini sudah kita buat nih, ini ya. Sekarang otomatis kepanggil dia setelah kita install ekstensi IntelliSense for CSS class name, tombol. Lalu saya tambah lagi tombol biru. Kita simpan. Kita lihat. Nah tampil ya. Sekarang kita ubah warna tulisannya. Ini kan hitam nih. Kita kasih putih. Tadi kan kita udah buat kelasnya ya. Nah ini teks putih. Simpan. Nah berubah ya. Nah jadi ini ya. Ekstensi keempat yaitu IntelliSense for CSS class name. Lalu ekstensi yang kelima namanya Bootstrap IntelliSense. Ekstensi ini berfungsi untuk menampilkan kelas-kelas CSS dari framework Bootstrap sehingga mempermudah kita untuk menggunakannya tanpa harus melihat dokumentasinya. Kita ke marketplace lagi. Tikin di sini Bootstrap IntelliSense. Ini ya. Klik install. Kalau sudah, kita ke halaman Bootstrap dulu ya. Kita besarin dulu. Bikin di sini Bootstrap. Klik di sini. Kita ke dokumentasinya. Kita perlu CSS-nya ya. Nah ini. Ctrl C, kita ke index,
paste sini. Sekarang saya buka tag baru. Saya buka tag A. Hrefs-nya kosongin aja. Lalu kita kasih kelas. Kita panggil kelasnya bootstrap ya. Saya kasih button. Nah, udah muncul ya teman-teman. Lalu button outline info misalkan. Isinya update. Save. Lihat, ada muncul deh ya. Nah, ini yang barusan kita buat ya tombolnya ya, pakai kelas bootstrap ya. Sekarang coba kita rubah lagi. Saya nggak pakai outline deh. Saya pakai button SM. Lalu button warning. Save. Nah, berubah ya sekarang. Nah, itu tadi ekstensi yang kelima ya. Sekarang ekstensi yang keenam, namanya CSS Pick. Dengan ekstensi ini, kita dapat melihat CSS apa saja yang dikenakan pada suatu elemen. Kita install dulu. Sekarang kita ke index. Sekarang kalau kita klik di sini, kita klik kanan, lalu klik pick ya. Akan tampilin CSS apa aja yang dikenakan pada kelas tombol ini ya. Lalu ke tombol biru misalkan, kita klik kanan, pick. Nah, ini ya, kelas CSS yang dikenakan pada kelas tombol biru ya. Lalu ekstensi yang selanjutnya, atau ekstensi yang ketujuh, namanya prettier. Ekstensi ini berfungsi untuk merapikan kode yang sudah kita buat, sehingga memudahkan kita untuk membacanya dan juga memperbaikinya jika terjadi kesalahan. Klik aja di sini, ketikin prettier. Klik di sini, install ya. Nah, kalau sudah, ada konfigurasi yang mesti kita atur ya. Silakan ke file, lalu ke preferences, lalu ke setting ya. Lebarin dulu, kita ke text editor, lalu ke formatting. Nah, pilih format on save ya. Jadi saat kita melakukan penyimpanan, maka kode kita akan dirapikan. Kita ke bootstrap lagi ya. Kita cari filenya. Saya pilih form control. Nah, ini kita copy. Kita balik lagi, kita taruh di index. Kita paste sini ya. Misalkan ini kita acak-acak dulu ya. Silakan begini. Ketika kita melakukan penyimpanan atau Ctrl S misalkan, maka ini akan dirapikan teman-teman oleh ekstensi prettier tadi ya. Coba silakan teman-teman tekan Ctrl S ya. Nah, otomatis rapi teman-teman. Soalnya kita udah install ekstensi prettier. Dan kita atur pada saat penyimpanan, kode kita dirapikan. Coba kita lihat hasilnya. Nah, udah begini hasilnya ya. Nah, itu tadi ekstensi yang ke-7. Satu lagi ekstensi yang ke-8, namanya Code Runner. Klik di sini. Ekstensi ini berfungsi untuk menguji suatu baris kode apakah berjalan baik atau tidak tanpa harus menjalankannya di browser. Coba kita install. Sekarang kita ke index. Kita ke explorer ya. Kita buat file baru. Namanya script.js. Kita buat variabel let nilai ujian sama dengan 55 misalkan. Kita buat pengecekan if nilai ujian lebih besar dari 50,
Maka kita tampilin ke konsol ya. Hasilnya, selamat, Anda lulus. Kalau di bawah 50, oke, tampilin sini. Maaf, Anda gagal. Save. Sekarang coba kita tes ya, pakai code runner. Teman-teman bisa klik di sini, atau klik kanan, ini, run code ya. Nah ini hasilnya, selamat Anda lulus. Soalnya nilai ujiannya kan 50 ya, di atas 50, ini kan 55. Kalau kita ganti, misalkan 45, save, kita jalanin lagi. Hasilnya maaf, Anda gagal ya. Tapi di sini sebelumnya saya asumsiin teman-teman udah install ya Node.js-nya ya. Soalnya kalau Node.js-nya nggak ada, teman-teman nggak jalan juga nih ekstensi code runner-nya untuk file JavaScript ya. Coba kita buat file satu lagi untuk PHP. Saya kasih nama file.php. Kita buka tag PHP dulu. Kita buat variabel $value sama dengan 12. Lalu kita buat pengecekan if else ya, $value lebih kecil dari 10. Oke, kita tampilin nilai value-nya. Tapi kalau di atas 10, tampilin pesan value lebih besar dari 10. Sebelum kita tes, saya asumsi teman-teman udah install ya XAMPP-nya. Save dulu. Coba kita jalanin pakai code runner ya. Nah ini hasilnya, value lebih besar dari 10. Soalnya ini kan 12. Kalau kita ganti jadi 7 misalkan. Save. Kita jalanin lagi. Nah ini hasilnya 7. Soalnya di sini kita tampilkan kan value-nya kalau di bawah 10. Jadi ini teman-teman, ekstensi VS Code yang bisa kita gunakan untuk membantu kita pada saat ngoding membuat aplikasi. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan snippet-nya. Kita close aja. Kita ke File, Preferences, ke Configure User Snippet. Di sini ada dua tipe snippet yang bisa kita buat. Yang satu, snippet untuk tipe file tertentu ya, atau bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, snippet yang bersifat global. Jadi bisa ditampilkan di semua tipe file atau bahasa pemrograman. Pertama saya membuat snippet untuk file tertentu dulu ya. Saya pilih JavaScript ya. Di sini kita udah dikasih contoh snippet ya teman. Kita bisa buang aja komentarnya ya. Tekan Ctrl/. Ini nama snippetnya, print to console. Ini prefix-nya ya, yang kita ketikin. Dan ini ditampilin. Deskripsinya log output to console ya. Jadi kalau kita ketik log, maka akan tampil console log ya. $1 ini adalah posisi kursor teman-teman. Lalu kalau kita tekan tab, maka akan pindah ke $2 ini ya. Sekarang coba kita tes ya. Ini di save dulu. Kita ke ini, script.js. Coba kita ketikin di sini log. Nah ini teman-teman tampil dia. Print to console. Langsung tampil ya. Saya akan tes. Lalu kalau kita tekan tab, akan pindah ke bawah ya. Nah ini. Coba kita buat lagi. Ini kita copy aja. Ini kita kasih koma ya. Saya hapus. Namanya saya ganti jadi JS alert. Prefix-nya saya kasih ALT misalkan. Dan tampilin
alert. Lalu untuk deskripsinya saya ganti jadi tampilkan pesan. Coba kita buat satu lagi. Ini kita copy aja. Kita kasih koma dulu. Namanya JS DOM. Prefixnya saya kasih DOM ID. Di sini teman-teman bisa atur ya, mau DOM ID atau doc ID terserah teman-teman ya. Untuk bodinya yang ditampilin saya ganti dokumen get element by ID. Deskripsinya saya ganti jadi tangkap elemen berdasarkan ID. Save ya. Sekarang coba kita tes di sini. Tadi yang kedua alert ya, prefixnya ALT. Langsung tampil ya teman-teman, JS alert kan. Langsung begini dia. Kalau kita tap pindah ke bawah. Terus yang satu lagi untuk DOM ID tadi ya, DOM ID. Nah ini langsung tampil ya. Ini tampil di sini. ID-nya X misalkan. Tetap pindah lagi ke bawah. Coba kita ke file PHP ya. Jalan nggak dia? Ketikin di sini misalkan log. Nggak bisa dia. Atau DOM ID. Nggak bisa juga ya. Soalnya snippet yang kita buat ini khusus untuk tipe file JavaScript ya. Sekarang kita buat snippet yang global ya. Jadi bisa ditampilkan di semua tipe file atau bahasa pemrograman. Kita ke file, preferences, configure user snippet, lalu ini, new global snippet file. Saya kasih nama global snippet. Enter. Nah ini saya copy aja. Kita buang komentarnya ya, Ctrl/. Saya ganti jadi PHP tag. Untuk scope-nya, kalau kita membuat global, ini kita kosongin aja. Untuk prefix-nya, saya kasih PHP. Untuk bodinya ya, yang ditampilin. PHP. Ini untuk kursor ya. Ini kursor kedua. Deskripsinya kasih tag PHP. Save. Sekarang kita tes. Kita hapus. Kita panggil jadi prefixnya PHP ya. Nah tampil teman-teman. PHP tag ya. Nah langsung tampil dia begini. Kalau kita tap langsung ke bawah ke $2 tadi ya. Sini ya. Kita buat lagi. Saya copy. Kita koma. Namanya saya kasih PHP echo. Prefixnya saya kasih echo. Kalau teman-teman mau ganti yang lain silakan ya. Sini saya buat begini. Sama aja ya dengan PHP echo ya. Deskripsinya PHP to screen. Saya copy lagi, saya buat satu lagi. Saya kasih koma. Saya kasih nama PHP pause. Prefixnya di pause. Kalau teman-teman mau ganti silakan ya. Sini isinya begini, $_pause
$1 ini posisi kursor ya. Begini. Nah, begini ya. Kita save. Sekarang kita tes. Sekarang kita tes yang PHP echo ya. Tadi prefixnya echo. Ini ya. Langsung tampil ya teman-teman. Lalu satu lagi. Untuk yang PHP pause ya. Prefixnya tadi di pause. Langsung tampil ya. Begini. Sekarang coba kita tes ke file yang lain ya. Di sini tampil juga dia. Ke JavaScript ya. Kita klikin di sini PHP. Nah, jalannya PHP tag ya. Misalkan PHP echo. Jalan juga teman-teman. HTML kita tes. Sini misalkan. Kita buka tag PHP. Nah, jalan ya. PHP echo. Jalan juga. Jadi teman-teman, konfigurasi text editor VS Code mulai dari instalasi, ekstensi, dan juga snippetnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel kita dapat terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.